Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Saya Sutrisni dari SDN 1 Siwalan, Melarak, Ponorogo. Saya Fitri Sitanelong dari TK Dharma Wanita Pate, Pulung, Ponorogo. Saya Roni Sita Widyastuti dari SMPN 1 Melarak, Kabupaten Ponorogo. Kali ini kami akan melaksanakan praktik modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik yang meliputi pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah secara umum sehat Bu Fitri, tapi ini ada kendala batuk, ini tenggorokan gatel Bu Fitri, mohon dimaklumi ya. Gak apa-apa. Bu Trisni, hari ini saya sebagai observer mau mengobservasi penjenengan tentang modul 2.3 coaching supervisi akademik, pra-supervisi akademik. Diskusi kali ini, diskusi dari rubrik penilaian percakapan kucing ini. Yang pertama, kita harus mempersiapkan tentang prinsip kucing. Prinsip kucing yaitu membentuk kemitraan dengan si coach. Kemudian menggali potensi coach agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Terus kemudian kompetensi inti coach, yaitu kita sebagai coach harus hadir penuh. Pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu tentang rasa, receive, summarize, dan apresiatif. Dan juga tidak lupa kita menggunakan alur tirta yang kemarin tentang T tujuan, I identifikasi, R-nya rencana, dan TA-nya tanggung jawab. Kemudian nanti penjenengan dari diskusi dari coach nanti penjenengan kompetensi yang kompetensi apa yang ingin kembangkan penjenengan. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Bagian kompetensi spesifik apa yang ingin Anda kembangkan nanti? Nanti yang akan saya kembangkan spesifiknya adalah kompetensi pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot tersebut bisa menggali potensi-potensi ide-ide dari coach, sehingga bisa menelurkan solusi saran untuk permasalahan coach tersebut Bu Fitri. Ya. Yang ketiga ini indikator pencapaian yang ingin Anda tuju. Kemudian penjenengan setelah nanti penjenengan memilih mendengarkan aktif, penjenengan ingin indikator pencapaian yang Anda inginkan dalam coaching nanti seperti apa Bu Trisni? Terima kasih Bu Fitri. Ketika nanti saya coaching, saya tetap menggunakan alur tirta yang sudah kita ketahui bahwa alur tirta yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab, seperti itu Bu. Yang saya lakukan adalah untuk menguatkan, mengembangkan ide-ide kreatif dari coach nanti untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Kalau sudah seperti itu, monggo silahkan penjenengan coaching tentang penjenengan. Terima kasih Bu Fitri atas observasi pada pra-observasi ini yang tentunya membangun saya untuk tetap bersemangat. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Trisni. Fitri, angin apa yang membawa Bu Sita kembali di sini? Angin-angin kecil Bu. Angin-angin kecil. Tapi tidak sampai membuat masuk angin. Bu Sita hari ini keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat ya, sehat walafiat Bu Trisni. Kemarin Bu, saya kan kemarin WA penjenengan, ada
permasalahan yang ingin saya sharingkan ke jenengan. Ya, kemarin WA ketika itu saya masih masak. Oke. Dapur. Ya, Iya. memang ada permasalahan apa Bu Sita? Jadi di ini Bu, di sekolah kami itu ada anak ABK. Nah, masih kelas 1 ini, kelas 7. Dia ditempatkan di kelas 7E. Dan memang dari hasil tes IQ itu memang tes IQ-nya rendah. Jadi di grade itu di sekolahan paling rendah tes IQ-nya itu. IQ-nya itu 77. Jadi kalau memang IQ 77 kan memang tergolongnya IQ-nya rendah Bu. Terus ya termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, permasalahannya adalah kami memang sebagai sekolah ya wajib menerima siapapun yang ke sekolah kami. Namun kenyataannya Bu, dalam keseharian ternyata anak itu belum bisa menulis. Jadi menulis namanya sendiri pun tidak bisa. Kemudian untuk pergaulan dengan temannya itu masih banyak mengeluarkan kata-kata kotor. Nggak tahu dia dapat dari mana itu sering mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian belum bisa memanage dirinya sendiri. Dalam artian untuk BAB, untuk buang air kecil dan sebagainya itu masih belum bisa. Saya juga tidak tahu itu kok dia ini kan usianya ya sudah usia anak SMP 13-an, 11-12an tahun ya Bu, tapi belum bisa memanage dirinya sendiri. Sementara sekolah kami itu belum ada pembimbing khusus untuk layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, saya kan sering disuruh hati nih temannya di kelas itu, Bu, ini sih misu Bu, ini pipis Bu, sampai pipis di celana itu loh Bu. Terus akhirnya kan wali kelasnya itu kan bingung, Bu ini Bu sampai pipis di celana itu Bu, akhirnya disemprot itu Bu, disemprot terus akhirnya bajunya kering sendiri. Jadi permasalahannya seperti itu Bu. Ya lumayan mengganggu KBM juga karena memang siswa berkebutuhan khusus. Begitu Bu Trisni, apa yang harus saya lakukan Bu Trisni? Itu ya Bu Sita. Saya memang sekolah itu kan ya harus menerima siswa tanpa membeda-bedakan ya Bu Sita. Iya. Dari permasalahan Bu Sita yang sudah Bu Sita ungkapkan secara detail, secara rinci, sehingga saya dengarkan itu benar-benar runtut ya. Iya. Dari pertemuan kita ini Bu Sita, tujuan apa yang ingin Bu Sita capai? Saya itu ingin anak ABK tersebut mendapatkan pengajar sesuai kebutuhannya Bu. Sementara kan sekolah kami belum bisa melaksanakan itu. Jadi saya ingin si anak tersebut mendapatkan pengajaran sesuai dengan yang dibutuhkannya. Begitu. Iya, saya inginnya seperti itu. Menurut Bu Sita, memang ya ada anak yang tidak berkebutuhan khusus dan ada anak yang berkebutuhan khusus Iya. itu masih dalam satu kelas ya Bu Sita. Iya. Nah, menurut Bu Sita itu bagaimana kelas tersebut menjadi kelas ideal, itu kelas yang bagaimana? Kalau menurut saya kelas yang ideal itu yang kondusif ya Bu. Jadi siswanya itu aktif, kemudian juga ada inovasi pembelajaran di dalamnya, kemudian siswa itu bisa berkolaborasi dengan temannya. Terus kalau saya melihat karena ada siswa yang ABK, jadi guru yang mengajar di situ harus ekstra karena selain menyiapkan pembelajaran yang bisa berterima untuk murid, beliau juga harus menyiapkan pembelajaran juga untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi menurut saya kerjanya guru kelas juga akan double karena selain menyiapkan kelas yang kondusif juga harus menyiapkan karena ada siswa yang ABK tersebut. Seperti itu ya Bu Sita. Jadi harapan secara spesifiknya seperti apa Bu Sita? Kalau saya pengennya si anak ABK itu juga belajar di tempat yang bisa memenuhi kebutuhannya Bu. Iya, jadi ya di sekolah yang untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kan kalau di sekolah-sekolah yang memang khusus itu kan memang gurunya sudah tersertifikasi untuk bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan anak ABK.
ada, begitu Bu. Baik Bu Sita, memang agak rumit ya seperti itu. Jadi pemikiran, jadi bagaimana teknik kita untuk mengambil yang seperti apa. Nah, menurut Bu Sita dengan keadaan yang seperti itu, mungkin ada strategi-strategi khusus yang bisa Bu Sita ambil. Gini Bu, kalau saya itu punya ide dengan teman-teman BK itu mengarahkan si anak ke sekolah luar biasa. Ya, oke. Alternatif yang kedua itu ada ya sekolah menyediakan guru pembimbing khusus yang bisa meluangkan waktu dan kemampuannya untuk menggali potensi anak tersebut. Ya, saya juga belum tahu itu kalau dengan seperti itu tuh kalau dengan pembimbingan khusus minimal anak bisa menulis namanya sendiri dengan cara inilah Bu, dengan cara ngeblat dulu atau apa itu mestinya kan kalau yang punya pendidikan tentang itu tahu nggak tahu loh Bu. Dan sebelumnya itu dia memang juga bersekolah di sekolah umum, jadi sekolahnya yang sekolah dasar itu juga di sekolah umum Bu. Rencananya itu Bu, saya ada dua itu. Strategi Bu Sita yang mungkin akan diambil itu luar biasa. Yang pertama tadi adalah mengarahkan ke sekolahnya yang sekolah untuk yang khusus ya. gitu. Yang kedua adalah menggali potensi anak tersebut ya Bu. Dari rencana-rencana tersebut mungkin ada mungkin dari dua rencana tersebut yang paling utama untuk dilaksanakan yang mana kira-kira? Sepertinya kami tetap akan mengarahkan ke sekolah khusus tersebut Bu. Jadi di sana biar dia belajar lebih maksimal, biar lebih bisa memanage dirinya sendiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk yang nantinya akan dibawa dia pada saat dewasa itu loh Bu. Bagaimana caranya BAB, kemudian bagaimana caranya bersikap dengan temannya, tidak menggunakan kata-kata kotor dan sebagainya itu. Dan semoga kalau saya percaya kalau di SLB itu punya metode khusus lah, punya untuk menangani anak seperti itu gitu loh. Jadi harapan saya anak ABK di sekolah saya itu bisa lebih berkembang, bisa lebih mampu mengeksplor dirinya sesuai dengan kemampuan. Mesti semua anak itu adalah kelebihannya. Jadi dia dieksplor yang nanti biar dieksplor di sekolah khusus tersebut, biar itu nanti bisa berguna untuk kehidupannya kelak. Nanti dia juga harus mandiri dan kehidupan di masyarakat Bu. Seperti itu Bu Tresni. Oke Bu Sita, saya rasa ide Bu Sita itu luar biasa. Nah, untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Sita itu bagaimana strateginya yang secara runutnya bagaimana? Iya, nah saya dengan guru BK itu berkoordinasi dengan ibu yang bersangkutan Bu. Kemudian kami beri referensi, ternyata di dekat daerah sini juga ada sekolah yang bisa dijangkau. Dan kami juga memberi pencerahan kepada ibu tersebut bahwa kalau di sekolah yang di sana itu lebih terjaminlah kualitas pendidikannya karena lebih fokus ke anaknya, seperti itu Bu. Ya Bu, luar biasa rencananya, strateginya seperti itu sudah benar-benar runut ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu memulai rencana yang luar biasa tersebut? Rencananya hari Selasa Bu. Hari Selasa itu kami sudah memanggil orang tuanya, kemudian nanti kami juga sudah berkoordinasi via WA dengan sekolah luar biasa tersebut. Nah, rencananya hari Selasa kami bersama orang tua akan ke sana, kemudian orang tuanya biar diberi pencerahan juga dari pengurus sekolah di sana tentang hal-hal yang bisa didapatkan oleh putranya kalau belajar di sana. Rencananya seperti itu Bu, hari Selasa nih. Alhamdulillah dekat ya Bu waktunya. Iya, lumayan gitu. Luar biasa rencana aksinya Bu Sita, strateginya juga waktunya sudah termanage dengan baik. Iya. Kira-kira Bu, kalau hal-hal itu sudah termanage dengan baik, apa kira-kira apakah ada tantangan dalam menjalankan strategi tersebut? Tantangannya karena anak ABK itu kan memang karakternya khusus ya Bu, Iya, lain dengan yang betul. tidak ABK.
enaknya seperti itu, diajak ke sana, kemudian bersekolah di sana. Tantangan kami adalah itu juga tidak akan mudah mungkin bagi dia yang sudah bersekolah di sekolah kami selama mulai Juli ya Bu, Juli, Agustus, September. Dia kan sudah 3 bulan ini di sekolah kami, juga sudah mulai mengenal cewek Bu. Jadi dia itu punya ketertarikan dan dia itu paham ternyata yang dia tertarik itu juga cantik Bu. Jadi dia itu ternyata paham. Nah, tantangan kami adalah dia nanti mungkin akan belum bisa menerima apabila disekolahkan di sana karena sudah mulai bergaul dengan baik di sekolah kami. Tantangannya itu mungkin Bu. Luar biasa Bu Sita. Saya juga ingin tahu Bu Sita, dalam melaksanakan strategi tersebut siapa saja yang ingin Bu Sita libatkan? Tetap ya Bu, karena anak tersebut ABK tetap melibatkan orang tua, kemudian guru BK, kemudian ada wali kelas juga yang dilibatkan karena wali kelas itu lebih sering berbenturan juga dengan tersebut, juga kepala sekolah karena kepala sekolah itu kan penentu kebijakan yang kita rencanakan juga dari pihak sekolah sana. Baiklah Bu Sita, semoga strategi teknik-tekniknya Bu Sita untuk mengatasi anak tersebut bisa berjalan lancar dan teratasi dengan baik dan tidak merugikan siapapun ya Bu Sita. Nah Bu Sita, setelah kita berbincang-bincang sejenak seperti ini, apa perasaan Bu Sita saat ini? Lumayan plong Bu ini Bu, lumayan plong. Jadi sudah sekitar 60% itu sudah lumayan plong ya. Karena itu tadi loh masih kan sebelum dilaksanakan hal itu kan belum bisa plong 100% ya Bu. Ini masih ya 70% sudah plong lah Bu, sudah agak lega. Jadi berbincang dengan Bu Trisni tadi, adalah Bu Trisni dari berbincang tadi ya ada ide untuk yang lebih baik bagi anak ABK tersebut. Alhamdulillah Bu Sita, saya senang sekali mendengarnya dan senang berbincang-bincang dengan Bu Sita. Iya. Nah, kira-kira Bu Sita, ini saya tunggu loh ya, rencana aksinya dilaksanakan kapan? Tadi sudah Selasa ya? Ya, Selasa. Dan saya tunggu kabar baiknya Bu Sita. Saya juga ingin berbincang-bincang untuk kelanjutan permasalahan Bu Sita ini. Ini kan juga penting bagi saya di dunia pendidikan. Juga penting bagi saya untuk mengetahui perkembangan mendidik anak-anak, terutama anak-anak yang inklusi seperti inklusi. Seperti itu Bu Sita. Mungkin Bu Sita ada yang mungkin ya Bu, dikasih waktu mungkin seminggu lagi ya setelah Selasa itu nanti. Jadi Selasa depannya lagi atau akhir pekan itu nanti bisa ngobrol lagi untuk berikutnya bagaimana. Nanti saya ngobrol lagi dengan Bu Trisni lah. Saya pengen ngobrol lagi dengan Bu Trisni. Siap Bu Sita, saya tunggu mungkin kabarnya by WA atau telepon aja ya Bu Sita. Terima kasih banyak sudah ngobrolnya pagi ini sehingga membuat saya ada ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan. Sama-sama Bu Sita, semoga permasalahannya segera terselesaikan. Assalamualaikum Bu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Luar biasa tadi Terima kasih Bu Fitri atas pujiannya. Perasaannya bagaimana Bu setelah mengikut tadi? Perasaan saya, alhamdulillah saya merasa senang karena saya sebagai coach bisa melaksanakan coaching menggunakan prinsip, menggunakan kompetensi inti, juga alur tirta seperti itu Bu, sehingga saya bisa menggali potensi-potensi Bu Sita untuk menyelesaikan permasalahan Bu Sita. Menyimak dari indikator pencapaian dan pengembangan, apa yang ingin Anda lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya. Alhamdulillah
alhamdulillah saya sudah fokus tadi, saya sudah mulai fokus sehingga saya berkonsentrasi dalam menyusun kalimat-kalimat yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah melakukan kemitraan dengan Bu Sita seperti itu. Saya juga sudah hadir penuh tadi seperti itu Bu, sehingga alur Tirta dalam coaching tadi sudah terlihat ya, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menggali rencana aksinya Bu Sita, terus kemudian menggali teknis-teknis rencana aksinya Bu Sita sehingga Bu Sita bisa menyiapkan rencana aksinya secara tanggung jawab seperti itu. Tuh, mohon maaf ya Bu Trisni, saya mau menyampaikan tentang mengobservasi penjenengan tadi. Terima kasih. Malah itu yang saya harapkan Bu Fitri. Tadi penjenengan sudah baik dalam percakapan coaching, sudah melalui alur Tirta yang sesuai. Penjenengan juga mengarahkan ke identifikasi yang dibutuhkan dari percakapan. Rencana kedepannya sudah muncul, tanggung jawabnya sudah dari Bu Sita tadi sudah muncul, sudah bisa mancing ke Bu Sita, sudah tanggung jawab. Ibu juga sudah hadir penuh tadi dalam pertanyaan tadi, aktif mendengarkan, hadir penuh, sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai harapan yang dicapai. Terus kemudian kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan pada sini? Menurut penjenengan pengen apa lagi setelah mengcoach Bu Sita tadi? Okay. Maaf Bu Fitri ini. Iya Bu. Tentunya kedepannya saya akan melakukan berbagai latihan-latihan, misalnya public speaking saya dalam mengungkapkan sebuah pertanyaan seperti itu Bu. Kemudian ketika saya memiliki persoalan, saya juga akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat untuk coaching. Ketika teman-teman ada yang mungkin ada permasalahan, mungkin saya siap jadi coachnya seperti itu Bu, sehingga kompetensi-kompetensi saya mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dan lain sebagainya itu semakin terasah, semakin berkembang. Oke. Semoga kompetensi penjenengan tadi bisa